Selamat pagi, saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 pada Universitas Pendidikan Indonesia Bandung atas nama Yublina Raya SE dengan nomor peserta PPG 2015 02322363 dan nomor ujian 2020 50 5967. Hari ini siap melaksanakan ujian kinerja. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Sehat semua? Sehat. Oke. Ibu perhatikan kursi, meja semua terisi. Berarti hari ini hadir semua ya? Hadir. Baik. Sebelum kita belajar, Ibu minta kesediaan salah satu anak untuk memimpin doa. Teman-teman dan Bapak Ibu guru, marilah kita berdoa. Hanya ini doa kami singkat, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Terima kasih. Hari ini anak-anak siap belajar? Siap. Oke. Kalau siap belajar hari ini, maskernya yang masih di bawah hidung itu kasih naik. Rapikan maskernya, semua alat tulis taruh di atas meja. Sudah? Sudah. Oke. Kalau ada yang belum rapi, silakan rapikan bajunya. Itu kertas di ujung sana, yang di lantai tolong dipungut. Baik, saat datang sekolah tadi seandainya pas minta uang jajan ke orang tua tidak dikasih, terus ada yang bangun terlambat ditegur orang tua, dimarahi mama. Biasanya mama yang rame kalau kasih bangun anak-anak dan mempengaruhi perasaanmu saat ini. Ada yang kurang bahagia hari ini? Tidak ada. Tidak ada? Tidak ada. Semua bahagia? Bahagia. Oke, kalau semua bahagia, semua senang, coba berdiri dulu. Ibu mau lihat anak-anak punya senyum bahagia. Itu muka, sebentar saja ibu mau lihat anak-anak punya senyum manis hari ini. Silakan ibu hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Nah, ini yang senyum tidak lepas ini pasti kurang bahagia. Coba senyum yang lebih manis. 1, 2, 3. Nah, ini senyum bahagia. Silakan duduk. Terima kasih anak-anak. Ciri-ciri anak yang bahagia: suka tersenyum, banyak teman, suka bergaul, apalagi tidak suka berkelahi. Dan anak yang bahagia biasanya datang dari keluarga ya Bahagia. Gambar di papan jelas dilihat? Jelas. Oke. Kalau begitu ini gambar tentang apa? Jadi keluarga. Hah? Keluarga yang bahagia. Keluarga bahagia. Keluarga bahagia ini ada di mana coba? Pantai. Di pantai. Biasanya kalau orang ke pantai itu untuk apa? Piknik. Piknik, rekreasi. Di sini anak-anak ada yang pernah berekreasi dengan keluarga? Pernah? Pernah. Oke. Biasanya kalau anak-anak piknik itu kemana? Sawah. Ada yang ke pantai, ada yang kemana lagi? Sawah. Sawah. Baik.
rekreasi dengan keluarga. Biasanya yang anak-anak rasakan atau perasaanmu di saat itu seperti apa? Senang. Hah? Senang. Bahagia. Senang, bahagia. Gambar yang kedua, gambar apa ini anak-anak? Seorang ibu yang sedang membuat Kue. Anak-anak kalau jajan biasa beli kue. Biasa. Nah, ibu mau tahu di kelas ini ada yang orang tuanya buat kue untuk dijual. Iren. Biasa yang buat kue itu siapa? Mama, bapak atau Iren? Mama. Mama. Nah, Mama bikin kue, apakah Iren pernah membantu? Pernah ya, bagus. Selain bantu bikin kue, Iren juga pernah bantu Mama untuk jual kue. Pernah. Baik, anak yang baik, yang mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan anggota keluarga. Atau yang ibu maksud di sini, yang kerja cari uang untuk beli beras, beli sayur, beli pakaian, beli perlengkapan sekolah itu siapa? Bapak, mama, atau? Bapak. Bapak. Kalau ibu boleh tahu, anak-anak di sini bapaknya kerja apa coba? Hah? Petani. Petani, sebagian besar petani. Selain bapak yang cari uang untuk menafkahi anggota keluarga, ada yang mamanya juga bekerja? Ada. Oke, baik. Baik, hari ini kita akan belajar tentang lembaga keluarga. Tujuan pembelajaran kita hari ini agar anak-anak mampu mengidentifikasi fungsi lembaga keluarga dengan baik. Anak-anak mampu menganalisis masalah terkait tidak terlaksananya fungsi lembaga keluarga. Dan yang berikut, sebentar anak-anak terampil menyajikan hasil diskusi kalian. Lembaga keluarga dibentuk dari perkawinan yang sah. Lembaga keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Lembaga keluarga punya fungsi dan peranan yang harus dilaksanakan. Seperti tadi di awal, ada rekreasi sekeluarga. Di sini fungsi lembaga keluarga memberikan ketentraman batin, kebahagiaan kepada anggota keluarganya lewat rekreasi. Rekreasi, jangan anak-anak pikir bahwa harus ke pantai yang harus mengeluarkan uang. Tidak. Ketika anak-anak sekeluarga duduk nonton TV bersama saja itu sudah dimaknai dengan rekreasi. Atau ketika anak-anak sekeluarga olahraga bersama saja dengan suka, dengan senang hati, itu sudah bisa dimaknai dengan rekreasi. Berikut, tadi Iren bilang kalau Iren sering bantu mamanya bikin kue, terus pernah membantu mamanya menjual kue. Anggota keluarga, kebutuhan ekonominya wajib dipenuhi oleh lembaga keluarga. Dalam hal ini, orang tua punya tanggung jawab, berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan anggota keluarganya. Bukan hanya orang tua saja, anak-anak juga punya tanggung jawab
lagi bekerja. Bisa dipahami ini? Bisa. Sebentar akan ada video, akan ada gambar yang Ibu tampilkan. Anak-anak simak baik-baik tayangan itu. Jika ada hal yang kalian anggap penting, boleh dicatat. Untuk itu silakan bentuk kelompoknya seperti yang sudah Ibu tentukan. Silakan. Namaku Guna. Aku sudah biasa menunggu jemputan di sini sendiri. Tapi hari ini tidak seperti biasanya. Mereka memanggilku berkali-kali untuk mengambil mereka, mengajakku untuk duduk bersama daripada sendiri di pinggir jalan. Mereka kelihatannya ramah, tapi dan saat itulah pertama kali aku ditawari rokok. Mereka bilang aku akan menjadi keren kalau mau mencoba. Dan sekarang malah ada satu kotak rokok di kantongku. Aku bingung. Mengaku apakan rokok ini? Apa benar aku bisa menjadi keren kalau merokok? Aku hanya melihat gambar-gambar menyeramkan di internet. Tapi kenapa yang bisa mereka bilang ini keren? Malam itu, ibuku menemukan kotak rokok yang aku bawa pulang tadi, lengkap dengan laptopku yang masih menyala. Awalnya,
Ia curiga kalau aku mau. Ia pun langsung mempertanyakan rokok tersebut. Aku mencoba menjelaskan apa yang mereka bilang kepadaku. Awalnya ibuku marah, dan akhirnya aku jujur tentang kegalauanku akan merokok. Ibuku pun memberikan aku pengertian kalau aku harus berani bilang tidak. Sekarang semua jelas. Mereka bukanlah contoh yang baik. Aku harus berani menolak. Tidak ada hal baik yang bisa kudapat dari rokok. Banyak hal lain yang bisa membuat kita keren, dan itu bukan rokok. Sekarang aku tahu harus aku apakan kota rokok ini, karena aku tahu keren gak harus merokok. Ibu sudah siapkan LKPD. Ibu kasih waktu anak-anak untuk berdiskusi 20 menit. Cukup? Cukup. Oke. Sebentar, Ibu akan berkeliling ke tempat anak-anak, ke kelompok diskusinya. Ibu akan lakukan penilaian. Yang pertama, keaktifanmu di dalam kelompok diskusi. Yang kedua, Ibu juga akan menilai sebentar ketika anak-anak menyajikan hasil diskusimu. Dan di akhir sebentar Ibu akan kasih soal post-test untuk anak-anak kerjakan. Itu ketiga hal yang akan Ibu nilai hari ini. Silakan diskusinya anak-anak mulai. Semua sudah selesai diskusinya? Sudah. Oke. Kalau sudah, Ibu persilakan kelompok ayah duluan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Mari di depan perwakilan kelompok ayah. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya yang akan menyampaikan hasil diskusi kami yang mewakili dari kelompok ayah. Pada gambar nomor 3 dan 4, fungsi lembaga keluarga terlaksana atau tidak terlaksana? Jawabannya, pada gambar nomor 3, fungsi keluarga terlaksana. Yang terlaksana adalah fungsi proteksi, fungsi ekonomi, fungsi sosialisasi, fungsi afeksi, fungsi pengawasan sosial, fungsi rekreatif, dan fungsi pengendalian sosial. Karena itu, jika semua fungsi lembaga keluarga berjalan dengan baik, maka salah satu cirinya adalah anak-anak berprestasi. Sebaliknya, pada gambar nomor 4, fungsi lembaga keluarga tidak terlaksana. Fungsi yang tidak terlaksana yaitu fungsi proteksi.
fungsi sosialisasi, fungsi pengawasan sosial, fungsi pengendalian sosial. Karena tidak terlaksana fungsi lembaga keluarga, anak dalam lembaga keluarga akan melakukan perilaku menyimpang. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya yang mewakili dari kelompok ibu akan menyampaikan hasil diskusi kami. Pada video 1 dan 2, apakah fungsi lembaga keluarga terlaksana atau tidak terlaksana? Pada video pertama, fungsi lembaga keluarga terlaksana. Terlihat pengawasan, kontrol seorang ibu terhadap anaknya, dan kesadaran anak bahwa terlihat keren itu tidak harus merokok. Di video ini, fungsi lembaga keluarga yang terlaksana adalah fungsi proteksi, fungsi ekonomi, fungsi sosialisasi, fungsi afeksi, fungsi pengawasan sosial, dan fungsi pengendalian sosial. Sedangkan video kedua, fungsi lembaga keluarga tidak terlaksana. Pada video ini, ada sekelompok anak yang merokok secara sembunyi. Hal ini bisa terjadi karena fungsi sosialisasi, pengawasan, kontrol sosial, dan pengendalian sosial tidak berjalan dengan baik dalam lembaga keluarga. Tanda anak yang kemungkinan kurang perhatian dari orang tuanya seperti kebersihan tubuh anak tidak terawat, seperti bau badan atau rambut kusut. Anak terlihat sangat kurus dan lemah. Anak cenderung nakal atau berperilaku aneh, tidak rasional, juga sebaliknya sangat pendiam. Karena tidak berjalannya peran lembaga keluarga sebagai tempat menumbuhkan dasar-dasar bagi kaidah-kaidah pergaulan hidup. Tidak berjalannya peran lembaga keluarga sebagai wadah di mana manusia mengalami suatu proses sosialisasi awal, yakni suatu proses di mana manusia mempelajari dan mematuhi sebuah kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat akan berpotensi meningkatnya kasus kenakalan remaja di masyarakat saat ini. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok saya. Saya akan menyampaikan hasil diskusi kami dari kelompok kakak. Gambar pertama adalah fungsi religius. Penjelasan gambar, anak diperkenalkan oleh orang tuanya mengenai norma yang berlaku di masyarakat seperti norma agama, norma kesopanan, norma hukum, dan norma kesusilaan, serta nilai-nilai sosial seperti nilai kemanusiaan, nilai keindahan, dan nilai keagamaan. Gambar kedua, fungsi perlindungan atau proteksi. Penjelasan gambar, mendapatkan rasa ketentraman dan keterlindungan baik secara psikologis maupun fisik. Apabila di dalam keluarga terdapat rasa aman, proses-proses sosial di dalam keluarga dapat berjalan harmonis. Gambar ketiga adalah fungsi rekreatif. Penjelasan gambar, keluarga haruslah bisa memberikan suatu ketenangan, kenyamanan jiwa, dan suasana damai dalam keluarganya. Tidak harus selalu berpesta atau berekreasi di luar rumah, akan tetapi lebih pada rekreasi yang bisa dirasakan dan dihayati semua anggota keluarga, jauh dari keributan dan pertentangan. Gambar keempat adalah fungsi ekonomi. Penjelasan gambar, kepala keluarga serta menjadi tulang punggung keluarga. Namun, tidak tertutup kemungkinan ibu juga mencari nafkah untuk membantu perekonomian keluarga. Sekian dan terima kasih. Kelompok adik, ibu persilakan. Saya akan mewakili dari kelompok adik. Pada gambar yang nomor 5, fungsi pengendalian sosial. Penjelasannya, keluarga bisa melakukan upaya preventif atau upaya pencegahan terhadap anggota
tanggung jawab suami istri mendirikan keturunannya. Terima kasih. Terima kasih untuk perwakilan dari setiap kelompok yang sudah menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Dari yang sudah disampaikan oleh teman-temanmu tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan atau ada yang mau menanggapi? Ibu persilakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bertanya. Apakah anak adopsi atau anak angkat termasuk dalam anggota lembaga keluarga? Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang bagus dari Nisa. Nisa bertanya, apakah anak adopsi atau anak angkat itu termasuk dalam lembaga keluarga atau tidak? Ada yang mau menjawab? Ibu persilakan. Silakan Helen. Anak adopsi termasuk anggota lembaga keluarga kalau diangkat dengan sah. Itu saja? Iya, Bu. Baik. Terima kasih Helen. Masih ada lagi yang mau menjawab? Ada? Ada. Oke. Apa yang disampaikan oleh Helen tadi benar? Bahwa anak adopsi juga menjadi bagian dari lembaga keluarga jika anak tersebut diangkat dengan sah. Baik anak adopsi maupun anak kandung berhak mendapat pelayanan akan fungsi dan peranan lembaga keluarga agar dalam pertumbuhan anak-anak tidak terjadi perilaku menyimpang. Tidak terjadi perilaku seperti yang anak-anak sudah sebutkan tadi. Merokok, apalagi? Minum minuman keras, apalagi? Berkelahi. Hal itu menjadi tanggung jawab atau peranan lembaga keluarga dalam melakukan fungsi pengawasan, fungsi kontrol, fungsi sosialisasi. Sampai di sini masih ada yang ingin bertanya? Ibu persilakan. Tidak ada. Sudah jelas semua? Sudah. Oke. Manfaat dari belajar kita hari ini agar fungsi dan peranan lembaga keluarga itu dapat berjalan dengan baik sebagai anak-anak yang menjadi anggota dari lembaga keluarga. Sudah sepantasnya kalian ini mendengar, taat terhadap nasihat orang tua, bijak dalam memilih teman bergaul. Karena apa? Tidak seharian penuh orang tua mendampingi kalian. Ketika kalian masuk ke lingkup pergaulan, pilihlah lingkup pergaulan yang benar. Jangan bergaul atau jangan masuk ke lingkup pergaulan anak-anak yang suka merokok, anak-anak yang suka bolos, anak-anak yang suka berkelahi. Karena itu akan mempengaruhi perilaku kalian. Dan kalaupun anak-anak berada di lingkungan seperti itu, anak-anak harus punya pendirian. Maksudnya, ketika anak-anak tahu bahwa hal itu tidak baik, hal itu tidak benar, jangan lakukan itu. Seperti pada video tadi yang kalian nonton bahwa seorang anak kecil
ditunjuk oleh orang dewasa untuk merokok supaya terlihat keren. Untuk terlihat keren masih banyak cara lain, seperti anak-anak berprestasi dalam olahraga, berprestasi dalam bidang akademik, seperti itu. Terus manfaat yang berikut, anak-anak akurlah dengan kakak atau adikmu. Dan yang terakhir, ketika anak-anak mampu, ketika anak-anak bisa, ketika anak-anak punya waktu luang, berusahalah untuk meringankan beban pekerjaan orang tua. Bantu orang tua di rumah. Kalau pulang sekolah, sudah makan, sudah istirahat, kalau lihat mama ada cuci piring, bantu mama. Bisa? Bisa. Oke. Dari pembelajaran kita hari ini, Ibu minta kesediaan salah satu anak untuk menyampaikan kesimpulan belajarnya. Siapa yang mau? Ayo. Kesimpulan dari belajar hari ini, jika anggota lembaga keluarga ada yang berperilaku menyimpang, berarti ada fungsi lembaga keluarga yang tidak jalan. Adapun fungsi lembaga keluarga seperti fungsi proteksi, fungsi ekonomi, fungsi sosialisasi, fungsi afeksi, fungsi pengawasan sosial, fungsi rekreatif, dan fungsi pengendalian sosial. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Ellen. Dari kegiatan belajar kita, mulai dari pertama tadi pembukaan sampai saat ini, Ibu kasih waktu, kasih kesempatan anak-anak untuk menyampaikan refleksi kalian untuk proses pembelajaran hari ini. Bebas, siapa saja boleh menyampaikan refleksinya. Ayo, siapa yang mau? Angkat tangan. Putri, siapa lagi? Del, siapa lagi? Leman, siapa lagi yang mau menyampaikan refleksinya? 3 orang saja. Ayo, Putri duluan. Saya sangat berterima kasih karena Ibu sudah mengajar dengan baik, sehingga saya sangat paham dan mengerti. Tambah lagi, Ibu sudah menunjukkan video sebelum berdiskusi. Oke, terima kasih. Putri merasa senang karena belajar kali ini ada video yang Ibu tampilkan. Berikut, Del, boleh. Ibu, saya senang sekali dengan pelajaran yang Ibu berikan tentang lembaga keluarga dan akhirnya saya mudah memahami. Baik, Del menyampaikan bahwa untuk kegiatan belajar hari ini Del paham, Del mengerti tentang peran dan fungsi lembaga Keluarga. Siapa lagi tadi? Leman. Ibu, saya sangat senang berdiskusi dengan teman-teman kelompok. Baik, itu saja. Oke, menurut Leman, pada pembelajaran hari ini, Leman merasa sangat bermakna ketika dia melakukan diskusi dengan anggota kelompoknya tentang materi lembaga keluarga. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah menyampaikan refleksinya untuk menguji pemahaman kalian tentang materi ini. Soal ini pilihan ganda 5 nomor. Ibu kasih waktu 5 menit untuk kerja, bisa? Bisa.
dikerjakan. Tutup catatannya, buku cetaknya ditutup. Sudah? Sudah. Oke. Kalau sudah, kita akan periksa secara bersama dengan cara jawabanmu ditukar sama punya teman di samping. Kita akan sama-sama koreksi jawaban yang benar dari soal ini. Periksa dengan benar punya temanmu supaya saat dikasih nilai sebentar jangan dikomplain teman. Nomor 1. Helen bisa baca soalnya. Fungsi lembaga keluarga yang paling alami adalah A. Mendidik anak, B. Membahagiakan kerabat, C. Mewariskan budaya, D. melanjutkan keturunan. Mana yang benar? Fungsi lembaga keluarga yang paling alami. Melanjutkan Keturunan. Nah. Ada yang salah? Coba, berapa orang yang salah soal nomor 1? 3 orang. Baik. Fungsi yang paling alami dari orang yang membentuk lembaga keluarga yaitu karena ada keinginan untuk memiliki keturunan. Ada keinginan untuk punya anak. Jadi, untuk soal nomor 1 yang benar adalah melanjutkan keturunan, bukan mendidik anak. Ya, Yaitu bisa dipahami ya? bisa. Soal nomor 2. Sola, baca yang keras. Unsur-unsur lembaga keluarga yang berkaitan dengan ideologi adalah A. Kasih sayang, B. Kendaraan, C. Izin kawin, D. Keturunan. Mana yang benar? Izin kawin. Dalam lembaga keluarga biasanya yang berkaitan dengan ideologi yang dipertahankan, yang diyakini itu tentang izin kawin, adat dalam perkawinan. Biasanya hal-hal seperti itu menjadi hal penting. Soal nomor 3, Densi. Silakan baca. Ibu memberikan selimut kepada anaknya yang merasa dirugikan. Dari cerita ini, ibu merasakan fungsi lembaga sosial keluarga yang A. Afeksi, B. Ekonomi, C. Sosialisasi, C. D. Pengawasan sosial. Soal nomor 3, mana yang benar? Afeksi. Afeksi.
dengan baik. Anak-anak juga sudah mengerjakan soal post-test dengan nilai yang memuaskan, rata-rata dapat nilai 100. Terima kasih untuk kegiatan belajar hari ini. Silakan dicatat PR ini. Jelas terbaca? Jelas. Pertemuan minggu depan, tolong dikumpul. Jangan ada alasan lupa ya. Bisa ya? Bisa. Minggu depan kita akan belajar tentang lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi. Materi ini ada di buku IPS kalian. Buku revisi 2017 pada halaman 109. Pelajari itu, bisa juga membacanya dari sumber lain yang relevan. Untuk materi ini, Ibu punya tugas tambahan lagi selain PR yang sudah anak-anak catat tadi. Tugasnya, lembaga ekonomi apa saja yang ada di sekitarmu yang anak-anak tahu. Terus, aktivitas apa yang ada pada lembaga ekonomi tersebut. Tugas ini kita akan bahas pertemuan minggu depan pada kegiatan awal sebelum kita masuk pada kegiatan inti pembelajaran tentang lembaga ekonomi. Persiapkan dirimu dengan baik, belajar agar ketika kita membahas materi ini dan saat Ibu kasih tes lagi minggu depan, anak-anak dapat nilai bagus seperti hari ini. Bisa ya? Bisa. Oke. Ketua kelas, kumpul itu lembar jawaban temanmu supaya Ibu rekap nilainya. Kita akan akhiri kegiatan belajar hari ini. Ibu minta kesediaan salah satu anak untuk pimpin doa. Dan tentang marilah kita berdoa dengan saya tinggi kelas mari. Sudah selesai. Terima kasih Ria.